Hey guys, Vigits, apa kabar? How are you hari ini? Welcome back to Black Museum. In today's video, yes, kalian bisa lihat di judul dan di thumbnail kok tentang makanan. Lo dengerin aja dulu. It's a really interesting history. Sejarah yang mungkin lo nggak bakal temuin di buku IPS or even in the library because you're probably not interested. Tapi ketika lo lihat konten ini, I know you're interested. You know what? Let's just get into it. So, yang mau gue omongin hari ini adalah tentang festival makanan yang paling terbesar. I might say terbesar di dalam dunia ini or maybe terbesar pada era medieval. Karena lo tahu Black Museum itu adalah konten yang dimana gue ngomongin tentang sejarah-sejarah gelap dan sadis dan brutal pada di era medieval, Renaissance, and all of that beyond, okay? So, let us talk about Italy. Now, we all know everybody and their mama loves pizza, pasta, and beyond. Pokoknya makanan Italia, okay? Tepung terus kembung, you know what I'm saying? I can't help it, but it's damn good. Makanan tuh ya sesuatu yang integral lah di dalam Italia. Integral gak tuh? Kayak gue ngerti aja itu bahasa artinya apaan. Ya pokoknya integral, penting. Nah, dikarenakan makanan itu suatu hal yang berperan besar di Italia, well, it is always been important semenjak para bangsawan di Italia ini, lebih tepatnya di abad pertengahan, sampai-sampainya bikin menara tinggi yang dibuat dengan kudapan-kudapan yang Anda bisa makan. Yes, menara makanan. No, bukan kayak istana pisang, bukan, bener-bener makanan. You tahu kalau nonton One Piece, it's a whole cake island there. Lalu para bangsawan Italia tersebut akan duduk di atas dan enjoy menyaksikan kaum-kaum miskin di Italia berkelahi brutal untuk mengambil makanan, rebutan makanan. Ketika gue bilang berkelahi brutal, itu bener-bener brutal sih, like it's gelap. Aduh, suara tor air pula. By the way, kalau kalian komplain dengan mikrofon gua atau suaranya gua, mikrofon gua itu rusak gak tau gimana. So I'm really sorry, in this video suaranya rada ngegema gitu. Oke, kayak YouTuber pemula. When you already know I've been in this industry for like 4 years. Let's just continue. Now, before I go deeper into the topic, I wanna show you guys. Tunggu bentar, hold on. Yo, lu lihat gak sih outer gue? Hold on. Ada lagi. If you know me, you love my aesthetics. Lo tau gue suka yang namanya history, mythological things, fairy tales. Karena gue sering bawa kontennya itulah ya. And then ada clothing brand yang namanya Tales and Wonders. Mereka ini punya tema konsep fairy tale. Yes, I'm talking about clothing brandnya itu bertema like Thumbelina, Pinocchio, and many more. Lu coba check out sendiri, Instagramnya ada di bawah. And by the way, yang gue pakai ini sebenarnya bisa jadi scarf. It's actually a scarf. Jadi lu bisa pakai ini sebagai bandeau or like a tube top, atau jadi outer kayak gue karena ada kayak kancingnya gitu biar jadi tangan. And go get one now. Link ada di description, okay? It really match my aesthetics. Thank you, Tales and Wonders. Now, let's head back to the topic. Gua adalah salah satu orang yang fascinated banget sama Harry Potter. Siapa sih yang gak suka Harry Potter? Like, I'm a damn Potterhead, I'm in Slytherin. And look at this, warna hijau. By the way, ini bukan ngomongin Harry Potter. So, lu tahu gak sih adegan di Harry Potter yang dimana itu makanan tetap ke-refill terus di atas meja, si Ron abis makan keluar lagi ayam, keluar lagi cupcake. You know what I'm saying? It's a dream, never ending food. Anyways, ini ada hubungannya sama di era medieval yang mau gue omongin ini. Jadi, pada era medieval itu ada sebuah tempat yang sangat populer yang disebut The Land of Cocaine. YouTube, please. Bukan cocaine. Bukan, lu bisa lihat sendiri ya pakai human reviewer, itu bukan ini, tapi bener-bener tempat yang ada di era medieval. Legitimately, lu buka aja di sejarah. Jadi jangan strike gua, please. Dimana The Land of Cocaine ini mempunyai rumah-rumah yang terbuat dari biskuit, kue, coklat, permen, dan artificial musim hujan. Artificial musim hujan itu yang musim hujan palsu yang dibuat, tetapi ini air hujannya itu bukan dari air dari awan, tetapi adalah mozzarella atau coklat lava. Gak cuma rumahnya, jalanan setapaknya itu dibuat bukan dari aspal, tetapi dibuat dari adonan kue yang sudah mengeras, dan wanginya itu is never ending sweet, bau-bau kue
That's land of cocaine. Itu merupakan utopia, bisa dibilang surga lah ya. Dan hanya di tempat ini doang lu dianggap tidak berbuat dosa. Gak ada tuh yang namanya dosa untuk gluton atau gluttony, karena gluton itu adalah salah satu dosa dalam 7 deadly sins, 7 dosa yang paling mematikan. Anyways, kalau lu makan di the land of cocaine, lo nggak bakal kenapa-napa. Even ada seorang sejarawan yang namanya itu adalah Herman Play mendefinisikan land of cocaine sebagai tempat surga makanan, yang dimana lu bakal bertemu banyak babi-babi yang babinya itu di punggungnya ditancap garpu agar gampang untuk dimakan langsung. Dark bener ya si Herman Play ini. Itu yang dia deskripsikan tentang the land of cocaine. Tetapi itu bukan berarti dia udah pernah ngeliat langsung, enggak. Nah, sebelum lu pergi ke the land of cocaine untuk Instagram, food Instagram, terus review di YouTube, the thing is lu mesti tahu kalau the land of cocaine itu adalah sebuah dongeng yang dibuat pada saat era pertengahan atau era medieval. Jadinya itu fiksi. Maka dari itu, para bangsawan di Italia ngide banget. Jadi dia ingin membuat si fiksi itu menjadi kenyataan. Bahasa Inggrisnya carnival, ya carnival. Carnival kalau ditranslate ke bahasa Italy itu jadi carnevale. Harusnya gue audisi untuk Godfather 6 ya. Dan kalau ditranslate carnevale ke bahasa Latin, jadinya itu carnem levara. Yang artinya dari carnem levara itu adalah taking meat away, Indonesianya untuk mengambil daging. Kok ribet banget, kenapa gue kasih tahu itu? Tunggu bentar. Nah, lebih tepatnya di Naples, Italia, karnival itu sering banget diadakan pada hari Minggu, di mana para kaum Kristen Ortodoks dapat memakan makanan yang non-daging di karnival Naples tersebut. So, apparently mereka itu ada custom puasa tidak makan daging, tetapi yang makan lainnya boleh. So, di Naples before, mereka tuh ada festival makanan tetapi minus daging. Anything but daging, itu alasannya. Now, sekarang gua mau ngomongin festival yang disebut Kukanya. Festival Kukanya, yang dimana awal-awalnya mereka ini membuat festival Kukanya yaitu dengan membuat sebuah piramid yang terbuat dari makanan, atau sebuah tempel atau kayak patung, tetapi itu dibuat dari makanan, dari kue-kue, terus yang manis-manis. That's Kukanya, tetapi nggak ada daging. Ingat ya, karena mereka masih yang namanya respect custom orang Kristen Ortodoks yang tidak memakan daging karena mereka puasa daging. So yes, para bangsawan itu pada ngumpulin seluruh juru masak di Italia, dikumpulin di Naples, dan mereka disuruh buat ya patung kayak atau piramid, tergantung para bangsawan Italia ini pengennya setiap tahun tuh kayak gimana. Namun semuanya itu berubah pada tahun 1734. Seorang pangeran Spanyol yang masih berumur 18 tahun dan gak punya yang namanya pengalaman dalam militer atau peperangan, tiba-tiba masuk ke Italia dan menyerang Naples yang lagi berfestival itu. Sejarahnya sih lumayan ribet, tapi intinya ketika dia menyerang itu pas lagi ada festivalnya dan he won. Dia menang dan langsung melantikkan dirinya sebagai raja di sana. Nah, raja yang mau gue omongin adalah Raja Carlo Borbone, atau yang bisa dikenal King Charles III. So, kita lihat journey-nya, perjalanan dia dalam festival Kukanya ini seperti apa, right? Si Raja Carlo Borbone ini ingin menunjukkan para warga Naples bahwa dialah yang tahu, satu-satunya yang tahu how to party. Bagaimana cara berpesta yang benar. Nah, dialah ini nih yang membuat The Land of Cocaine, lu masih inget kan cerita fiksi yang di era medieval itu menjadi kenyataan. Yes, dan dia terapin di festival Kukanya untuk selanjutnya. So, di festival tersebut, selain daging yang tadinya nggak ada kan, dijadiin ada. Selain adanya daging sekarang, si Raja Carlo bukan cuma piramid atau patung, tetapi si Raja Carlo ini benar-benar membuat konstruksi gedung yang terbuat dari makanan baru dengan bentuk istana.
Ya istananya nggak gede-gede banget, but it's still istana yang ada ruangan-ruangannya. And I'm saying, ini istana bukan dibuat dari kue-kuean aja, tetapi plus daging, ya apalah ini tuh seluruh makanan dia konstruksiin jadi istana. Kan tadinya kue-kuean doang, now daging tuh ada. Also, they actually includes the interior. Kan tadi gue udah bilang ya, di dalam istana itu nggak cuma eksteriornya doang bentuk istana, tetapi di dalamnya itu ada ruangan, ada pintu, ada lantai, yang dimana itu terbuat dari makanan juga. Now, big things itu ada big consequences. Yang artinya adalah, dengan si raja membuat festival yang menggelegar begini, udah pasti ada masalah besarnya. Ada ratusan, even hell ribuan, gue lupa ya antara ratusan atau ribuan, prajurit Italian yang sampai berdiri, bahkan ada yang menunggangin kuda. Everybody and their mama, the soldiers, mencoba untuk menahan orang-orang di luar del Largo del Castello. Del Largo del Castello itu adalah si istananya, kediamannya Raja Carlo Barbone ini, dan banyak orang masyarakat miskin di luarnya. Dan ketika prajuritnya masih menahan, itu mereka semua tiba-tiba mendengar 3 tembakan cannonball. Dar, dar, dar. 3 tembakan tersebut merupakan sinyal bagi masyarakat miskin Naples untuk berlomba-lomba mengambil semua segala terserah makanan supply yang ada di festival Cuccagna. Apparently banyak orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek itu tidak sampai tujuan, bahkan belum sampai ke pintu awal sudah diinjak-injak sampai mati, meninggal. Karena kayak stampede gitu loh, kayak ibaratnya kayak konser gitu, dan mereka udah kakek-kakek, nenek-nenek, belum masuk ke pintunya aja tapi mereka udah banyak yang lewat lah ya, itu bahasa halusnya. Selain kakek dan nenek, banyak juga anak-anak kecil yang nggak punya lah ya, mereka itu digebukin sama orang-orang dewasa untuk mengambil makanan-makanan yang telah mereka ambil. Dan para bangsawan Italian tersebut, mereka duduk di atas, dan dari situlah mereka melihat pemandangan masyarakat miskin di Naples berkelahi untuk mengambil makanan. Dan yes, mereka menikmati itu semua. Sabar. I don't know if you notice, tapi ini menurut gua kayaknya ya, The Hunger Games, film itu, novel itu mempunyai inspirasi besar dari Cuccagna Festival ini. That's just me, okay? So anyways, literally kayak The Hunger Games, yang dimana para yang ngelola Hunger Games itu benar-benar orang-orang kaya yang gabut karena duitnya kebanyakan, jadinya mereka nikmatin kaum bawah saling bunuh-bunuhan gitu. Kan gak bener anjing. Sama percis kayak Cuccagna, para bangsawan Italia yang kaya-kaya ini menikmati ngeliatin masyarakat miskinnya untuk susah payah mengambil makanan untuk keluarganya. Oh my gosh. Anyways, Cuccagna itu nggak cuma bangunan istana makanan doang, tetapi mereka juga mendekor lah ya, namanya bangsawan, they have a taste, gue mesti dekor ini itulah, ada patungnya di sendek. Tetapi dekorasinya mereka ini dengan produk makanan yang masih hidup, binatang yang masih hidup. No, enggak dalam freezer, no, not at all. It's actually berkeliaran di mana-mana. Jadi itu dekorasinya mereka. So, salah satu binatangnya yang dilepas langsung itu adalah banteng, sapi, dan kambing yang berkeliaran di mana-mana. So yes, kalau kalian pengen daging kambing, daging mereka, Raja Carlo menyuruh mereka ini, para masyarakat, untuk para binatang tersebut on the spot. Gak boleh tuh yang namanya lo ngambil kambing terus tiba-tiba kabur keluar, gak bisa, lo mesti Jadi lo bisa kebayangkan lah ya, itu festival isinya juga festival jaga binatang gitu. Selain itu ada juga yang namanya ayam, burung, dan babi, yang dimana ini gak berkeliaran, beda sama kerbau, sapi, atau kambing. Yang ayam, babi, dan burung itu mereka digantungin di atas pohon. Mending di atas pohon, di rantainya gitu, di atas pohon yang tinggi, di ujung pohon banget. Dan pohon ini dipanggil Cuccagna tree atau pohon Cuccagna. Nah tapi pohon Cuccagna tersebut bagian batangnya bukan apa sih balik itu, the trunknya itu dilicinin, diminyakin, digreasing. Yes, literally ini mungkin cerita awalnya Panjat Pinang kali ya. Karena memang semenjak ada pohon Cuccagna, Malta, Inggris, dan Irlandia mereka mengikuti juga. And maybe Indonesia, mungkin Panjat Pinang dari Cuccagna kali ini ya.
pohon kukanya ini mereka juga yang namanya menggantungi sebuah setelan baju yang mahal, yang dimana baju-bajunya ini adalah baju-baju yang telah dipakai raja atau ratu. Dan pakaian-pakaian tersebut sama mahalnya dengan satu piramid makanan di festival kukanya. Balik lagi nih ya ke tradisi pohon kukanya. Yes, Ami sampai sekarang di Indonesia tanggal 17 Agustusan masih ada panjat pinang kan? Iya kan? Nah, kalau di Malta ini lebih ekstrim. Masalahnya di Malta ini mereka naruh kayu panjang banget yang di ujungnya itu udah hadiah, tetapi ini kayunya panjang bener. Dan malahan bukan ke atas tapi miring gitu, rada miring ke atas gitu, lo bisa kebayang gak sih? Miringnya itu malah ngarah ke laut. Kok serem? Jadi ya kalau lu jatuh ya kemungkinan lu langsung ketemu Nemo anjir. Kalau di Inggris ini ada cuma dibuat pada festival Egremont Crab Fair. Tetapi karena pendanaannya itu terlalu mahal, akhirnya sekarang di tahun 2022 ini udah nggak ada lagi. Mereka jadi banyak dana keluar sampai kayak mahal banget. Itu bukan karena festivalnya heboh banget, enggak sih. Tetapi karena banyak expenses keluar untuk rumah sakit. Karena banyak orang-orang yang jatuh. Nah ini lumayan sama seperti Raja Carlo. Dikarenakan masyarakat kaum bawah ini gue balik lagi ya ke era pertengahan di Naples, Raja Carlo. Dikarenakan masyarakat kaum bawah ini yang namanya eager, siap untuk mengambil makanan, udah pasti mereka siap yang namanya ngebawa pisau untuk motong-motong makanan dan bawa spare atau tombak untuk membu para binatang yang masih hidup tersebut sebagai makanannya nanti kan. And alhasil lo bisa bayangin sendiri aja ya, gue nggak mau jabarin banget. Lo tadi udah denger anak kecil aja digebukin. Nah kalau yang para dewasa ini udah pasti adanya perkelahian, yang dimana alat-alat itu yang dia bawa nggak cuma buat binatang, tetapi untuk melawan sesama manusia juga. That resulting dengan hasil banyak kayak yang namanya kematian. Dan menurut para bangsawan tersebut, itu adalah sesuatu yang biasa yang terjadi pada festival kukanya. So, bagi para istri-istri atau anak-anak yang kehilangan bapaknya pada festival kukanya, Raja Carlo yang bijak ini memberikan mereka uang sebagai ganti dari nyawa sang suami. Don't nobody give me $10 million for my dead husband. Is you? Oh my God. Now. Apakah semua bangsawan atau orang yang berpendidikan pada era medieval itu setuju, menyukai dengan festival kukanya yang besar ini? Well, not all of them. I mean, surprisingly, banyak juga sih, lumayan banyak lah orang-orang kaya yang palanya masih bener atau nggak aneh-aneh. Karena biasanya kan semakin lu kaya, semakin aneh otak lu. Salah satunya yang bertentangan adalah Marquis de Sade. Bagi kalian yang suka sejarah, lo tahu dia siapa, dan ini bener-bener surprising even for me. Kenapa kok dia bertentang seseorang kayak dia? Anyways, bagi kalian yang nggak tahu Marquis de Sade, dia ini seorang figur tokoh bangsawan Prancis ya. He is a bangsawan Prancis yang dimana dia penulis, bisa dibilang pelopor juga dalam erotika seksual yang sadis. Iya, yang sadis. Ibaratnya 50 Shades of Grey tuh diinjek-injek sama dia. Anyways tuh kalau baca bukunya dia, manual nggak ada apa-apanya tuh, killing, stalking nggak ada, none of that. Man, I'm laughing too much. So kita balik lagi, Marquis de Sade, walaupun dia seseorang yang aneh, dia nih menentang loh dengan festival kukanya. Bahkan dia sampai menulis ketidaksetujuannya dia dalam hal tersebut karena itu mendiskriminasikan kaum bawah dengan cara yang jahat banget gitu loh. So he was really against it to the point dengan pernyataannya dia, dengan penulisannya dia, kalau gua nggak suka festival kukanya, jadinya dia banyak yang namanya faction atau kelompok lagi, komunitas lagi, bahwa orang-orang bangsawan yang di dalam komunitasnya Marquis de Sade itu bertentangan dengan festival kukanya ini. Selanjutnya adalah princess dari Austria yang namanya adalah Maria Carolina. Maria Carolina ini sekaget-kagetnya sampai muntah on the spot ketika dia menyaksikan para babi-babi yang digantungin tuh di pohon kukanya. Dan dia kaget itu kalau misalnya babi-babinya itu para digantungin masih hidup. Dan ketika orang-orang mau mengambil babi tersebut, itu babi bener-bener kayak ditusuk on the spot.
Jadinya si Maria Carolina ini kaget banget, trauma dia ngelihat festival kukanya kayak begitu banget. Ini bener-bener kayak Alice in Wonderland tapi versi dark web. No, hell no. Di kukanya itu nggak cuma makanan doang, gue lupa, tetapi ada minuman juga. Tapi air putih nggak ada. Yang ada cuma wine sama bir. Ketika Prince Philip keempat lahir, yaitu dia tuh anaknya dari Raja Charles keempat, itu ada water fountain loh di festival kukanya. Tetapi water fountainnya ini, air mancurnya bukan ngeluarin air biasa, tetapi wine, anggur merah. Dan bahkan beberapa jalan di area tersebut sudah kebanjiran. Dan jadi kolam renang, yang dimana air kolamnya itu bukan air banjir atau air hujan atau air gold whatsoever, tetapi dari bir. Lo bayangin Gang Melati itu deket komplek lu, tiba-tiba banjir, tetapi pas lagi lu cium, lu rasain, oh ini bir bintang kan. Nah, dikarenakan itu festival terlalu ekstrim, ya festival ini tidak diadakan lagi karena banyak kematian yang terlalu banyak. You know, there are a lot of food festival yang bener-bener aja gitu loh, kayak food stand, food truck, a corn dog, this and that. Gak usah lah dibuat-buat kayak menara gitu. But again, it's a history yang dimana nggak ada lagi di sini. Mungkin masih ada kayak istana pisang lah, masih ada seperti itu, tapi kayak nggak se-barbaric sebelumnya. So I guess that is it, y'all. Emang ini sejarahnya nggak begitu terkenal banget, but if you try to find it on Google, lo pasti bakal suka sih, karena lebih detail lah ya. Thank you so much guys for today's video. I'm really sorry about the microphone stuff. Minggu depan gue udah benerin. So I will see you when I see you. Don't forget to like and subscribe. Follow your girl's Instagram if you love my aesthetics. Share my YouTube channel to your friends and family. I will see you when I see you. Goodbye.